Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran yang ke-9, yaitu hukum keluar masjid saat beriktikaf. Ya, mari kita mulai dengan membacakan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hukmul khuruji minal masjidi athna al-i'tikaf. Ya, hukum keluar dari masjid saat i'tikaf. Al-khuruju minal masjidi ala salasati aqsamin. Keluar dari masjid saat beriktikaf itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Al-awwalu yang pertama, la yahtaju ilal istirat. Nah, tidak perlu bersyarat, ya. Keluar saja, gitu ya. Haitsu yusyra' athna al-i'tikafi wa la yaqta'uhu. Wa qad dhabbatahu al-ulama'u bi qa'idatin yasiratin jiddan, ya kan. Karena tidak bersyarat, pokoknya akan keluar aja. Pada saat i'tikaf silahkan keluar. Tetapi hal itu adalah begini katanya. Faqalu, ya, para ulama berkata, hada ma la budda lil insani minhu syar'an au tab'an, ya. Keluarnya itu adalah untuk melaksanakan aktivitas yang memang diharuskan, ah, sebagai manusia, ya. Baik itu secara syariat ataupun natural, alami. Dia harus keluar dari tempat i'tikaf. Seperti apa? Kal akli wasyurbi wa qada'il hajati wal ilaji alladhi yahtaju ilaihi wa ma asbaha dzalik. Seperti makan, minum dan hajat, ya, ke toilet, ya, kemudian juga berobat, ya, berobat. Nah, ini kan kita walaupun sedang iktikaf akan melaksanakan itu ketika berbuka, ya, mungkin keluar sebentar, ambil air, ambil tajil, gitu kan, misalkan seperti itu. Kemudian lagi kita melaksanakan hajat, ya, ke belakang, ya, ke toilet, itu kan pasti itu. Nah, atau mungkin kita perlu berobat, ya. Nah, itu tidak ada pembahasan, silahkan keluar, tidak ada syarat ini itu. Dan artinya tidak membatalkan iktikaf. Yang kedua adalah yang kedua adalah yajuzu wa la yaqta'ul i'tikafu idza ishtaratahul insan. Nah, fa illam yashtarithu wa kharaja batala i'tikafuhu wan qata'a fayahtaju ila ayasta'nifahu. Nah, boleh keluar dan tidak memutuskan tidak memberhentikan i'tikaf apabila seseorang itu mensyaratkan. Nah, fa illam yashtarithu wa kharaja batala i'tikafuhu. Jadi kalau dia tidak mensyaratkan pada waktu mau i'tikaf itu, mensyaratkan saya mau i'tikaf tapi apabila begini saya keluar dulu. Nah, dari tempat i'tikaf saya keluar dulu dari masjid. Nah, kalau dia tidak mempunyai niat seperti itu, kemudian dia keluar, maka batal, ya. Maka terputus itu i'tikafnya, ya.
gitu. Wa wa qad dzakara ulama'u fihi qa'idatan. Untuk hal itu, untuk permasalahan itu, para ulama telah menyebutkan satu kaidahnya. Faqalu, mereka berpendapat atau berkata, wal khuruju li kulli qurbatin ghairi wajibatin mithlu ziyaratil marid wa itba'il janazah. Fa in ishtarata al mu'takifu al khuruj li mithla dhalik jaza lahu. Wa in lam yashtarit fala yajuzu lahu al khuruju ala al qawli rajih. Wa yanqati' al i'tikafu idza kharaja lahu. Nah, jadi seperti misalkan yaitu keluar ya dalam rangka silaturahmi ya atau memelihara apa eh, pertemanan atau bertanggung jawab kepada kerabatnya, misalkan mengunjungi orang sakit atau juga menguburkan orang ya, menyolatkan dan menguburkan, itba'ul janazah ya, mengikuti sampai ke kuburannya. Kalau dia pada waktu itikafnya itu mensyaratkan saya mau itikaf, tetapi apabila ada yang sakit saya keluar dulu sebentar, mau nengok yang sakit. Apabila ada yang meninggal, saya akan menyolatinya dan akan ikut menguburkannya. Kemudian saya itikaf lagi. Nah, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan, tidak memutus itikafnya itu ya. Tapi kalau dia pada waktu mau itikaf tidak mempunyai niat seperti itu, maka la yajuzu lahul khuruj ya. Tidak diperbolehkan keluar ya, dan akan terputuslah itikafnya kalau dia tetap keluar ya. Nah, hal ini berdasarkan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Marra mururan kama kanat taf'alu Aisyah. Qalat, berkata Aisyah ya radhiyallahu anha, in kuntu la adkhulul baita lil hajah wal maridi fihi fama as'alu anhu illa wa ana marah. Nah, bahasanya saya masuk ke rumah ya pada waktu etikaf, masuk ke rumah untuk melaksanakan hajat, ada keperluan dan untuk menengok atau keluar untuk menengok yang sakit ya. Saya lakukan hal itu ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian di sana adalah satu pertanyaan kecil. Wa huwa su'alun latifun. Kaifa yushtaratul mu'takifu annahu in tufiya fulanun yahdur janazatah. Bagaimana apabila misalkan dia mau iktikaf, kemudian yang iktikaf itu mensyaratkan jika saya pada waktu iktikaf pertengahan iktikaf ada ya seseorang fulan atau apa pokoknya seseorang meninggal, maka saya akan mengikuti jenazah, akan hadir pada waktu penguburan itu loh. Wal jawab, jawabnya adalah al-ilmu bimithli dzalika 'inda Allah bila syakin ya. Hal seperti itu tidak ada keraguan lagi ya. Ya, dilaksanakannya itu bila syakin ya. Walakin qad yakunu hunaka amaratun ala qurbi ajalihi ya. Akan tetapi kadang-kadang ada perintah-perintah, ada hal-hal ya yang tidak terduga ya lantaran dia ada kedekatan waktu lah apa gitu kan. Wa ashalu min hada ayaqula, dan yang paling mudah ya menghadapi
hal-hal ini, maka si mu'takif, orang yang beriktikaf itu, berkata begini, "Ana a'takif wa ashtaritu annahu idza tufiya ahadun mimman uridu an ahdurahu fala asqutu fala usqitu i'tikafi." Nah, dia jadi niatnya gini, saya iktikaf dan saya, bersyarat nih, mempunyai syarat. Apabila seseorang meninggal dari orang yang saya ketahui dan saya ingin menghadirinya dalam acara pemakaman ya, dalam acara atau ritual ketika terjadinya musibah, eee, wafatnya itu ya, maka saya tidak akan menggugurkan iktikaf saya. Artinya pada waktu dia iktikaf, kemudian jika terjadi hal itu, dia akan mengikuti acara, penguburan dan sebagainya, kemudian saya tidak akan menggugurkan iktikaf saya akan kembali lagi iktikaf ya. Fayu'ammim wa la yuhaddid syakhsan muayyanan. Nah, sebaiknya dia niatnya itu umum umum saja. Jadi tidak menyebutkan nama. Misalkan apabila saya iktikaf kemudian si fulan, kita sebutkan nama orang yang mungkin kita prediksi akan meninggal pada waktu kita iktikaf dan dia kita kenal ya. Kemudian ternyata dia, tidak meninggal, akan tetapi yang meninggal yang lain dan dia keluar, itu akan membatalkan apa, iktikafnya. Tetapi kalau dia katakan, "Saya akan iktikaf, kalau nanti pertengahan saya iktikaf itu ada yang meninggal dan saya mengetahuinya, kenal dengan orang itu dan saya ingin hadir pada waktu acara penguburan lah apalah, itu menyolatkan." Nah, kemudian betul ada salah satunya, siapa saja yang dia kenal, dia lakukan itu dan meneruskan iktikaf, maka iktikafnya tidak terputus dan tidak batal. Jadi sebaiknya kalau dia ingin mensyaratkan seperti itu jangan menyebutkan nama, tetapi apabila ada orang yang meninggal, saya ingin menghadirinya, saya akan hadiri dan melanjutkan iktikaf, itu tidak apa-apa. Karena apa? Fa illam yashtarit tsumma kharaja fa inna i'tikafahu yunqadha ya. Maka kalau dia tidak mensyaratkan seperti itu ya, dia hanya menyebutkan seseorang dan seorang yang disebutkan masih hidup, kemudian apa yang meninggal orang lain ya, maka kharaja fa inna tsumma kharaja fa inna i'tikafahu yunqadha. Kemudian dia keluar, maka i'tikafnya itu terputus. Wa ya'udu dan dia kembali wa yusta'nafu dan dia melanjutkannya. Wala syai'a fi dzalika illa idza kana i'tikafan wajiban. Dan sebetulnya hal itu pemutusan break i'tikaf itu la syai'a fi dzalika, tidak ada apa-apa, tidak apa-apalah, artinya tidak berpengaruh. Illa idza kana i'tikafan wajiban. Kecuali jika iktikafnya itu iktikaf wajib. Apa itu iktikaf wajib? Kita balik lagi ke pelajaran yang lalu, yaitu yang iktikaf nadar. Nah, ya. Saya nadar akan iktikaf selama 2 hari 2 malam. Pada pertengahan itu kemudian dia keluar, maka batal. Tapi kalau iktikafnya iktikaf sunnah, nah, dia keluar kemudian kembali dan melanjutkan iktikaf, maka tidak apa-apa. Ini agak panjang pembahasan yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, itu ya. Yang ketiga nih, jenis keluar dari iktikaf yang ketiga ini. Mala yasihul i'tikafu ma'ahu sawa'an usturita am lam yushtarat ya. Yaitu apa saja atau aktivitas yang iktikafnya itu tidak bisa sah karena ya melaksanakan aktivitas itu
sekalipun disyaratkan atau tidak disyaratkan. Artinya dia keluar dari i'tikaf dan pada waktu i'tikafnya dia tidak mensyaratkan seperti tadi ya. Nah, ini yang ketiga. Pokoknya begitu keluar untuk aktivitas itu, maka, i'tikafnya itu tidak dibenarkan. Yuqta, terputus ya. Apa itu? Qalu, para ulama mengatakan, wa huwa ma yunafil i'tikafa, yaitu hal-hal yang menafikan i'tikaf atau tidak diakui i'tikafnya itu. Seperti apa? Kasyira wal bai', aktivitas ya, jual beli ya. Fa yushtarat ayudawima fil wazifah au yushtarat ayyabi'a wa yashtari. Fahada yuqta fahada yaqta'ul i'tikafa in kharaja lahu. Jual beli itu kan diharuskan dia tetap tetap di satu tempat, di warung kah, di mana lah, pokoknya di tempat jual beli ya. Nah, dan kalau dan kalau dia itu keluar untuk aktivitas jual beli atau apa saja yang dia keluar meninggalkan, aktivitas i'tikaf ya, ada dikatakan kalau sekarang itu termasuk misalkan kerja kan. Jual beli kan mencari nafkah ya. Dia bekerja, bekerja di tempat kerjanya itu di tokonya atau di mananya atau di grosirnya selama beberapa jam untuk menghasilkan rezeki. Nah, demikian juga seorang pegawai ya, keluar berlama-lama di kantornya kan itu untuk mendapatkan upah juga, untuk mencari rezeki. Nah, yang demikian itu katanya fahada yuqta'ul i'tikaf. Nah, ya, terputuslah i'tikafnya itu. In kharaja lahu. Jika keluar untuk aktivitas tersebut. Amma talabul ilmi faqad ajazahu ba'dul ulama. Akan tetapi ini tidak mendapat pengecualiannya. Nih ya. Apabila keluarnya itu dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmu, ya. Sebagian ulama membolehkan hal itu. Artinya tidak menjadikan i'tikafnya itu batal. Nah, ini nih para santri nih, para mahasiswa ya. I'tikaf saja pada waktu kalian mau kuliah pergi ke kuliah, pergi ke kampus, setelah itu buru-buru cepat kembali lagi ke masjid. Nah, itu tidak membatalkan, tidak memutus ya kontinuitas itikaf. Ya. Adapun kalau seperti tadi aktivitas berdagang, kerja itu bisa memutus kontinuitas itikaf. Nah, jadi kesimpulannya ada tiga. Pada waktu kita melakukan itikaf boleh keluar. Ya, satu, boleh keluar, dia keluar tidak mempengaruhi kesahannya, tidak mempengaruhi apa absahnya ini i'tikaf, yaitu untuk keperluan yang pokok, kebutuhan natural seperti makan, minum, kemudian eh, memenuhi hajat, ke toilet ya, kemudian berobat itu tidak ada masalah. Yang kedua, boleh keluar apabila pada waktu dia mau i'tikaf dia punya syarat, saya akan i'tikaf, tetapi apabila terjadi begini, 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 contohnya yang tadi itu, saya akan keluar dulu sebentar dan melanjutkan i'tikaf saya. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia masuk kemudian tidak meniatkan seperti itu dan melakukannya ya. Misalkan tadi masuk ke tempat i'tikaf dia tidak meniatkan, apabila la qadarullah, apabila ada saudara saya yang sakit, apabila ada saudara saya yang kena musibah, saya akan keluar dulu sejenak. Tidak mempunyai niat itu, maka yuqta i'tikafu. I'tikafnya terputus.
Tetapi dalam hal ini ya, terputus atau tidak terputus itu tidak ada masalah. Selama iktikafnya itu adalah iktikaf sunnah. Nah, bukan iktikaf wajib. Yang kita ketahui iktikaf wajib adalah iktikaf yang dilaksanakan lantaran mempunyai nadar. Kalau bukan nadar, maka iktikafnya iktikaf ghair wajib. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu aktivitas yang berlama-lama keluar, antara lain mencari rezeki seperti berdagang, jual beli, bekerja, ya. Intinya mencari rezeki itu dia mensyaratkan atau tidak mensyaratkan pada waktu mau masuk iktikaf, maka yuqta'ul iktikaf, ya. Kalau dia keluar dari tempat iktikaf, ya, fahadha yuqta'ul i'tikafu idh kharaja lahu. Keluar dari tempat iktikaf, maka iktikafnya itu terputus. Kecuali aktivitas untuk mencari ilmu. Nah, ini keuntungannya ya. Para santri nih, dengerin. Makanya harus semangat terus ya. Jadi tidak terhalang iktikafnya. Ya, kalau mau keluar-luar para mahasiswa juga gitu. Demikian, semoga kita semakin memahami ya tentang permasalahan iktikaf ini sehingga nanti bisa melaksanakan iktikaf dengan jelas dan penuh keyakinan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.